Iya. Iya. Saya masuk dulu nanti bisa diskusi ya. Siap. Oke. Sudah semuanya? On. 3, 2, 1, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran wa tauhidan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah berbagai macam nikmat sehat, nikmat panjang, nikmat yang begitu banyak yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Malam hari ini kita bersua kembali dengan pembahasan kita akan mengkaji nikah muda yuk. Ini untuk malam Sat Night. Coba dicek gemas suaranya. Coba cek di YouTube. Pada komentar nih. Suaranya double. Coba. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Sudah? Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa sekalian, terutama rekan-rekan muda di malam hari ini, malam yang jadi acara rekan-rekan muda sekalian yaitu Sat Night. Kita jumpa kembali di Sat Night kali ini. Temanya Masya Allah menarik sekali. Ini untuk motivasi rekan-rekan muda sekalian untuk mempertimbangkan nikah muda. Kenapa nikah muda? Bagaimana caranya? Kiat yang paling penting apa untuk nikah muda? Nah, kita akan gali dari beberapa pembahasan. Saya intinya akan menyinggung dua pembahasan di sini. Yang pertama, tentang kenapa kita nikah muda. Di antaranya ini diterangkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, yaitu Allah Subhanahu wa taala katakan, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun." Kita ambil kesimpulan manfaat nikah muda dari ayat ini, Al-Furqan ayat 74. Mereka orang-orang ibadur Rahman itu berkata, "Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami yang jadi penyejuk mata. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." Coba perhatikan qurrata a'yun. Qurrata a'yun di sini anak penyejuk mata. Anak diperoleh dari mana? Tentu dari pernikahan yang sah. Peluang yang nikah muda untuk memperoleh anak, apalagi banyak anak, itu lebih besar. Sehingga qurrata a'yun ini akan lebih mudah diperoleh. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, selain dapat qurrata a'yun tadi, yang kedua alasan nikah muda adalah memperbanyak umat ini. Karena Nabi SAW itu katakan, "Tazawwaju fa inni mukatsirum bikum yaumal qiyamah." Menikahlah kalian, karena aku sangat berbangga dengan banyaknya jumlah kalian pada hari kiamat. Makin muda,
maka untuk dapatkan banyaknya umat Muhammad itu makin besar. Di samping itu, ikhwan akhwat sekalian, kenapa nikah muda fitnah akhir zaman begitu besar? Godaan syahwat di zaman ini begitu besar. Anak-anak muda sejatinya mereka itu tidak kuat lagi nahan syahwat, apalagi dengan maraknya media sosial. Ya, apalagi dengan maraknya media sosial. Nah, pemirsa sekalian, rekan-rekan muda, itu sedikit motivasi. Kalau Nabi SAW nikah usia 25 tahun, kita lihat yang sahabat-sahabat wanita lebih muda lagi nikahnya. Walaupun memang ini tidak jadi harus menikah waktu muda, tidak jadi harus, namun berbagai macam alasan tadi, apalagi berbagai macam godaan, fitnah itu begitu besar. Sebenarnya banyak kiat untuk melangkah agar bisa nikah di waktu muda. Kalau mau disimpulkan, ada 3 poin penting saja. Untuk Anda, wahai para pemuda, rekan-rekan muda sekalian, ingin menikah segera di waktu muda. Muda sih memang relatif ya. Ya 25 lah kalau laki-laki lah, perempuan lah 23, 21 lah. Coba pertimbangkan 3 hal ini. Jika Anda sudah punya, rekan-rekan muda sudah punya 3 hal ini, ya, maka ini jadi pertimbangan luar biasa nih. Coba melangkah untuk segera menikah di usia muda. Pertama, kesiapan mental. Ya, yang pertama, kesiapan mental. Ingat, ketika masuk dalam rumah tangga, bukan kesenangan saja yang dia peroleh. Bukan sukacita saja yang dia peroleh. Bukan hanya bisa jalan bergandengan tangan, duduk berdua, makan bareng, hidup bersama, ya bisa menikmati malam pertama, bisa menikmati bulan madu dan seterusnya. Masalah rumah tangga tidak berhenti sampai di situ saja. Mental harus siap untuk hadapi masalah-masalah. Kita contohkan sederhana, adik kakak saja, sejak kecil nih, kakak adik. Itu saja bisa terjadi konflik, satu rumah bersama terus, konflik itu. Tahu sendirilah kakak dan adik itu bagaimana. Yang punya kakak, yang punya adik, coba lihat kelakuan keseharian itu seperti apa. Coba lihat ini, si ikhwan, akhwat bertemu. Ini latar belakang keluarga berbeda, ini juga latar belakang akhwat ini keluarganya berbeda, disatukan tadi dalam ikatan nikah. Maka tidak hanya kesenangan yang peroleh, pasti ada problem-problem yang juga mesti dihadapi. Mental perlu. Dia menghadapi masalah yang berbeda. Sehingga dia perlu mental untuk memanage masalah-masalah yang ada. Anda harus siap. Jangan bayangannya, saya akan hadapi senang terus dengan suami saya. Seakan-akan dunia ini milik berdua. Pokoknya yang lainnya numpang deh. Ya, yang lainnya numpang deh. Makanya kita lihat sekarang ini dengan maraknya media sosial, Instagram, coba lihat itu. Orang-orang akan tunjukkan mereka ketika sudah menikah, akan tunjukkan hal-hal yang romantis. Tetapi mereka tidak pernah tunjukkan problem-problem yang ada dalam rumah tangganya. Padahal sejatinya saya yakin pasti tetap ada masalah. Tapi itu tidak mungkin ditunjukkan di media sosial. Ya. Pasti dia ada cekcok dengan suaminya sendiri.
Pasti dia ada cekcok dengan suaminya sendiri. Karena tadi butuh penyesuaian. Dan itu butuh waktu, timing. Kadang si suami tidak menerima keadaan istrinya seperti ini, seperti dia pingin istrinya itu wataknya seperti ini. Namun istri nggak bisa seperti itu. Kadang sebaliknya si suami juga diinginkan oleh istrinya keadaannya kayak gini. Kok ternyata berbeda 180 derajat ketika sudah menikah dengan ta'aruf atau mungkin ada yang tempuh jalan pacaran. Kok beda? Itu yang nanti akan dirasakan. Jadi, rekan-rekan muda sekalian, siapkan mental. Makanya penting yang kemarin kita kaji dalam sepekan ini, ya sampai malam Ahad ini, Sat Night, kemarin kita bahas masalah-masalah itu. Masuk awal bab nikah, saya bahas masalah cerai. Itu saya ingin mengajarkan bahwasanya ini problem yang nanti rekan-rekan muda itu hadapi. Nanti bisa lihat videonya di channel Romeso TV ya. Tentang talak 3 itu, coba pelajari. Dan ada problem-problem yang lainnya yang juga para ulama sudah jelaskan dari dulu. Nah, itu mental dulu. Yang kedua, yang harus dimiliki lagi adalah komitmen. Ya. Komitmen. Ini juga harus ada. Kita tahu komitmen itu dedikasi, kewajiban yang mengikat seorang kepada orang lain. Berarti tanggung jawab bahasa kita. Suami harus tahu tanggung jawabnya sebagai suami bagaimana, istri harus mengerti tanggung jawabnya sebagai istri seperti apa. Jangan sudah masuk dunia nikah, sudah masuk dunia rumah tangga, kewajiban masing-masing belum paham juga. Akhirnya istri ngotot si suami harus menjalankan kewajiban ini. Atau suami ngotot istri harus lakukan kewajiban ini. Sedangkan mereka masing-masing tidak jalankan kewajibannya. Nuntut hak namun tidak mau menjalankan kewajiban. Komitmennya ikhwan dan akhwat. Dan ini yang kurang dari pendidikan kita saat ini. Kebanyakan pendidikan kita, coba lihat dari kita belajar dulu lah di sekolah ya. Dari kita belajar dulu di sekolah ya. Mungkin anak yang, ya saya gambarkan dulu ya. Mungkin anak yang putus sekolah, dia tidak lanjut ke SMA, dia baru lulus SMP, langsung kerja. Mungkin dia jadi orang yang lebih tanggung jawab dibandingkan dengan anak kuliah, sampai dia kuliah pun itu belum bisa tanggung jawab, belum bisa cari nafkah gitu. Dia masih jadi anak manja, masih bergantung sama orang tuanya. Beda dengan anak yang putus sekolah tadi. Coba pikirkan itu. Dia lebih punya kesiapan untuk tanggung jawab. Di samping itu juga, kita ketika di sekolah dulu itu yang lebih ditekankan di dalam pelajaran adalah masalah reproduksi, masalah pengenalan lawan jenis, dibandingkan masalah tanggung jawab semacam ini itu. Ujung-ujungnya kita lihat anak-anak muda, lingkungan yang dibentuk itu menganggap tabu untuk nikah muda dibandingkan dia itu pacaran. Ya, menganggap tabu untuk nikah muda dibandingkan dia pacaran. Coba aja lihat, coba kalau anak misalnya 20 tahun lah terus ngomong, saya sudah mau nikah nih. Ya. Pasti nanti tanggapan dari orang sekitar, masa kamu mau nikah? Masih muda kamu. Tapi coba kalau lihat dia itu pacaran coba. Sudah punya pacar sekarang ya, Masya Allah mesra sekali gitu. Dia nggak biasa.
itu juga dianggap aib. Yang ditanya-tanya besar itu ketika nikah muda, dia usia 21, 22, 23, coba. Pasti tanda tanya di masyarakat seperti itu. Akan ditanyai seperti itu. Sehingga ya kita harus banyak-banyak belajar, dan sebenarnya tanggung jawab ini muncul, ya kita balik ya ke masalah tanggung jawab tadi. Ya taruhlah tadi itu pemahaman-pemahaman yang ada di tengah masyarakat kita mesti pecahkan itu. Gimana menjawabnya gitu ya. Yang jelas kita harus tunjukkan, anak muda ini harus tunjukkan dia itu siap tanggung jawab. Baru di situ orang tua mengizinkannya untuk menikah. Harus yakinkan di situ, siap tanggung jawab. Karena masalahnya ini kita bawa anak orang nih. Mau tanggung jawab apa? Harus tunjukkan bisa tanggung jawab. Dan ini paling mungkin tanggung jawab ini muncul ketika si ikhwan, akhwat itu mendalami ilmu agama. Karena ketika dia dalam ilmu agama, dia sudah memahami, saya kalau jadi suami, saya punya tanggung jawab ini nih. Saya kalau jadi istri, saya punya tanggung jawab ini nih. Nah, coba ya, nanti bayangkan sendiri, bandingkan sendiri ya. Yang tidak kenal agama dengan yang kenal itu. Sifat mereka pun untuk menikah yang kenal agama ini lebih punya hasrat yang besar. Karena mereka sudah tahu mereka ini siap untuk tanggung jawab. Dan kalau dia bisa tunjukkan pada orang tua, dia orang yang siap tanggung jawab, ya, maka orang tua akan muluskan jalan dia untuk nikah muda. Yang penting komitmen, ingat saja komitmen ini yang kedua. Yang pertama tadi kesiapan mental, kedua ini komitmen, yang terakhir nih, yang ketiga. Anda ingin nikah muda, punya kemampuan finansial. Finansial ini nggak mesti itu harus mapan, nggak. Finansial ini tidak mesti punya pekerjaan tetap, tidak. Finansial ini yang penting dia siap menafkahi anak orang. Ini laki-laki nih. Para ikhwan. Siap tanggung jawab. Ya pada anak orang tadi. Karena dia mau kasih makan apa, gampangannya gitulah. Tidak mesti dia punya gaji tetap, enggak. Ya, tinggal bagaimana ini nanti dia mengutarakan kepada calon mertuanya, ini dia belum punya pekerjaan tetap, ya dia ngomong seperti apa. Nah, ini mesti diatur. Pak, Bu, ini saya memang nggak punya pekerjaan tetap saat ini, apalagi saya kena dampak COVID nih. Kamu saya siap tanggung jawab untuk putri Bapak. Gitu. Saya siap tanggung jawab. Saya tahu kesadaran saya untuk tanggung jawab dalam hal nafkah gitu. Karena saya yakin ini saya akan ditolong oleh Allah. Saya ini bawa anak orang ya. Saya yakin Allah akan menolong saya dalam hal nafkah ini. Maka dia harus pegang prinsip itu. Di samping itu, sebenarnya saya sudah punya tulisan di remajaislam.com. Dan ini tentang persiapan yang harus dilakukan sebelum memutuskan menikah. Ada persiapan mental dan fisik, ada kemantapan hati, ada kesiapan finansial, ada yang keempat siap menjalani kehidupan yang berbeda, ya. Kemudian kelima siap menghadapi masa depan yang baru. Kemudian mencari restu orang tua. Ya, maka tadi kalau kita mau tambahkan lagi dari 3 poin tadi, intinya ada restu orang tua dulu saya sarankan. Kalau orang tua belum restui usia segini, usia 20 tahun belum menikah, tolong timbang-timbang baik-baik saran dari orang tua. Kemudian nanti siap untuk dibatasi, karena ketika menikah sudah punya pasangan, sudah punya suami. Ya, suami juga harus sadar diri, dia bukan lagi bujang, dia tidak bebas jalan-jalan keluyuran malam-malam, pulang tengah malam, nggak ada istri di rumah.
Terus di sini tentang masalah hubungan seks ya, sampai persiapannya itu menikah tak selamanya indah. Nah, ada saja problem-problem di situ. Kemudian juga harus menentukan visi atau misi, visi atau impian ke depan yang ingin dicapai, sampai pada modal ilmu. Jangan hanya pakai modal cinta saja. Nah, ini kuncinya. Pakai modal ilmu, jangan cukup modal cinta. Cinta itu bukan segalanya sebenarnya dalam nikah tuh. Cinta mau pakai beli beras nggak bisa. Ya. Cinta mau buat istri jadi baik juga nggak bisa. Tetap dengan ilmu. Ilmu itu yang penting. Nah, tolong timbang ini baik-baik. Ya, intinya tiga tadi ya. Ada kesiapan mental, kemudian komitmen, kemudian punya kemampuan finansial. Tentu saja nanti ketika mau putuskan seperti itu tetap minta pertimbangan ayah bunda, orang tua. Ketika nikah muda juga, ya, tahu kalau dia tidak hanya butuh modal cinta saja, tetapi dia harus punya bekal ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya komunikasi dengan Bunda Liski yang selalu dinanti nih kalau acara kayak gini nih, karena banyak yang mau dapat jodoh ini. Bunda, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum Bunda. Jelas ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan lancar nih suaranya nih. Amin, insya Allah lancar. Nah, ini sekarang acaranya yang Biro Jodoh itu pindah ke malam minggu, biar lebih banyak ya, yang ikut mendengar malam hari ini. Tadi 3 model tuh Bunda. Ada apa tadi? Kesiapan mental, terus komitmen, terus finansial. Di Biro Jodoh Rumah Iso ada yang nikah muda nggak? Ada juga, Tat. Usia berapa paling muda? Paling muda itu 20 tahun. Oh, 20 tahun. Akhwat? Iya, akhwatnya 20 tahun. Ikhwannya ada yang paling muda berapa? Ikhwannya 23 tahun. Oh, sama dengan saya berarti. Saya juga usia 23 loh saya itu. Istri 21. 23. Itu ya ketemunya di desa yuk, ora tahan ya, jadi cepat-cepat dia pengen cepat nikah ya. Begitu, nggak tahu nih yang jomblo-jomblo ini bagaimana nih. Terus alasan apa mereka nikah usia 20 tadi si akhwat? Kalau untuk mereka mau nikah itu sebenarnya yang daftar itu ada yang 19 tahun juga ada. Tapi belum dapat. 20 tahun juga banyak ada gitu. Cuman kan untuk Ikhwan kalau di bawah 20 atau 23 ke bawah ini rata-rata nggak dapat pasangan, karena akhwat itu rata-rata juga 22, 23 ke atas gitu kan. Nah yang 20 tahun ini si akhwat ini malah justru dapat Ikhwan yang 37 tahun. Berapa tahun tadi? Aduh ya Allah, sakit tenan ya. Jodoh kan, Tat? Sudah nikah itu? Ya, mereka udah nikah. Sudah? Iya, sudah menikah. Akhwatnya 20 tahun. Kemudian ikhwannya itu 37 tahun pun sudah pernah menikah juga. Kok bisa ini mau ya si akhwat itu ya? Iya, Ustaz nggak perlu menyesali dong, wong mereka mau kok. Bukan masalahnya. Apa alasannya? Kan itu duda juga. Kok dia mau gitu loh? Dia punya pertimbangan apa? Maksudnya jangan eman-eman gitu. Iya, maksudnya eman-eman kalau saya itu makanya. Gak, dia alasan apa? Itu sampai beda 17 tahun loh itu. Iya, nggak tahu juga ini. Nggak tahu, dia kasih tahu alasan.
Reconnecting sebentar sinyal. Di semanu elek ini sinyalnya. Ini sinyalnya agak kurang bagus. Nggak tahu juga alasannya dia mau yang 37 gitu loh. Atau mungkin karena mapan ya si laki-laki. Iya sih, Tat. Di antaranya itu kan tadi disebutkan kan tiga persiapan menikah tadi, di antaranya finansial, kemudian juga mental, komitmen. Si Iwan ini punya tiga-tiganya kok gitu. Jadi iya, tahu. awalnya ya Sudah punya anak apa belum? Terima. Laki-lakinya sudah punya anak belum? Sekarang belum, Tat. Bukan yang dengan dulu nikah yang dulu. Hah? Belum. Oh belum. Oh ya makanya dia mau, iya. Soalnya kemarin ada pertanyaan itu, si perempuan ini masih muda juga, terus mau ditawarin duda, tapi dudanya punya anak, Ustaz, terus tapi saya belum siap nih ngadapi anaknya gitu. Ya resikomu kalau kamu terima. Ya saya bingung juga jawabnya kalau kayak begitu. Baik, itu alasannya ya. Tapi kita kayaknya di Biro Jodoh itu jarang yang dapati di bawah 25 ya. Lebih sedikit dibandingkan di atas 25 kayaknya ya. Iya, sedikit memang. Makanya rata-rata kalau Ikhwan itu umurnya di bawah 23 itu susah dapatnya. Karena yang daftar itu ahwatnya itu 23 ke atas gitu, Tat. Ya, tapi masih muda-muda juga sih, di bawah 30 itu rata-rata gitu. Tapi yang Ikhwan yang di bawah 23 tadi, Ikhwannya 23 deh, itu sudah punya kerjaan. Jangan-jangan kere juga. Kalau yang di bawah 23 itu memang belum punya pekerjaan. Nah, itulah Kemudian itu. Makanya si Ahwat juga timbang-timbang dia. Dia pakai modal cinta nggak cukup itu. Tapi ini yang 23 tahun, baru beberapa minggu kemarin ini nazar, 23 tahun ini ada 2 pasang ini, punya Ibu Dwi, ini semuanya lanjut mau khidbah semua ini, Ikhwan awatnya ini 2 pasang ini umurnya 23 semua. Ikhwannya 23? Iya. Iwannya 23, awalnya 23, kemudian juga ada lagi yang ini Imanto sama Siti, ada Novia sama Randy, ini juga 23 juga, semuanya lanjut mau khidbah. Punya pekerjaannya gimana, finansialnya? Ya, sudah punya pekerjaan. Sudah punya kerjaan. Nah, kalau yang rata-rata dari nazar itu lanjut mau khidbah, itu dipastikan memang sudah punya 3 syarat tadi. Taib. Syarat penting itu yang tadi saya ringkaskan itu, taib. Terus kalau seandainya standar muda itu, coba standar muda kalau dalam pikirannya Bunda Liski, standar muda itu berapa tahun? Maksudnya dari sisi kan tahu sendiri kan, ini orang anggap sudah telat gitu. Pasti antara ikhwan akhwat berbeda. Iya. Nah, pasti beda. Untuk akhwat berapa tahun? Ya anggaplah kalau usia ini sudah mulai rawan-rawan sulit dicari gitu. Jadi pengalaman Bunda. Iya, kalau usia akhwat yang rawan-rawan ya, kalau usia muda tadi yang Ustaz tanyakan, standar saya gitu, itu akhwat itu ya 20, 23 gitu, itu standar wajar muda gitu. Tapi kalau udah 25 kemudian ke arah 30, nah itu udah agak rawan-rawan gitu, Ustaz. Apalagi jadi, di atas 30. Nah, apalagi di atas 30. Nah, ini memang harus punya punya kesiapan gitu. Siapa tahu ya nanti ada jodohnya tapi dengan duda gitu, supaya ya memang harus punya kesiapan seperti itu gitu. Dan untuk akhwat yang memang sudah usia 30 ke atas itu memang siap-siap turunkan grade-nya gitu kan, standarnya, supaya juga nanti ikhwannya ini mudah mendekati gitu, dan disederhanakan lah gitu. Kalau ikhwan sendiri, kalau ikhwan itu kan ahwat ya, berarti ya kesimpulannya di bawah 25 sampai 30 sudah mulai rawan, 30 ke atas rawan sekali.
Iya. Nah, sekarang kalau ikhwan berapa? Kalau Iwan itu dari 23 tahun ini juga sudah mulai sudah pada dapat pasangan gitu kan, yang 23, 25, 27 itu. Kalau Ikhwan itu sampai dengan 30 tahun itu kalau menurut standar saya di BJR itu masih muda gitu, masih muda untuk 30 tahun sampai 30 tahun. Kalau sudah 30 masalahnya Ikhwan ini mau usia berapa aja laku sih, Tat. Itu masalahnya gitu. Apalagi didukung finansial. Iya. Gitu. Jadi kalau ikhwan tidak terlalu pengaruh di umur berarti ya? Enggak pengaruh, makanya banyak ikhwan-ikhwan yang gitu deh, agak menyepelekan gitu, agak milih-milih gitu, banyak maunya gitu. Jadi kadang-kadang juga lupa ngukur diri gitu. Makanya juga sulit dapet, tapi mereka sepertinya enjoy aja, nggak dapet gitu, nggak tahu kok terlalu percaya diri banget gitu ikhwan ini. Iya, ini gasin aja Bunda, ini memang ngeyel-ngeyelan nih si cowok-cowok ini, biar sadar ini. Baik. Iya, padahal mereka juga nggak laku-laku. Ya berarti kita sudah. Jadi kalau ikhwan sebenarnya tidak terlalu khawatir, tapi kalau dia tunda terlalu lama juga yo kasihan. Iya kan? Sebenarnya si ikhwan ini kalau untuk usia memang tidak mengkhawatirkan, tetapi kalau untuk kondisi kejiwaannya lama-lama menjomblo justru lebih berbahaya ketimbang ahwat gitu kan, karena takut nggak bisa menahan syahwat gitu, bisa menahan istilahnya usia berapapun mungkin bisa gitu. Makanya kan untuk ikhwan ini berhati-hati gitu, lebih berbahaya ketimbang wanita ketika mereka menjomblo gitu. Iya ya, si ikhwan itu lebih bahaya ya, tapi kan dia punya bantal di rumah Bunda. Cukup dengan bantal gak nikah-nikah. Itulah makanya saya tuh gak pikir mereka itu loh, sampai usia segitu itu ngapain aja. Iya, mereka banyak pilih-pilih memang. Itulah kendalanya. Ini biarin nanti ikhwan ibu pada komen ini, biarin aja. Dia ngurus bantal guling aja di rumah itu. Jadi dia masalahnya rawannya itu di situ, syahwatnya nggak tertahan. Beda dengan si akhwat gitu ya. Taib. Ini pada komentar nih biar pada sadar itu. Ini kok tunda-tunda lama-lama gitu ya. Apalagi kalau dia sudah didukung finansial, harusnya kan sudah bisa lebih segera itu untuk menikah. Iya. Gitu ya, taib. Sebentar Bunda, kita coba tanya dulu. Ini kalau rekan muda mau tanya, saya ingin dengar langsung kalau yang terutama yang mau nikah muda dulu ya. Yang mau nikah muda, terus problemnya apa? Biar kita pecahkan saat ini mumpung ada Bunda Liski, biar kita bisa selesaikan masalah-masalah yang ada. Coba, nah, walaupun mau tanya yang lainnya seputar jodoh juga silahkan, saya tidak halangi itu ya. Atau mungkin ada ayah bunda yang hadir juga, punya anak-anak putri yang punya kendala apa saja terkait dengan masalah perjodohan ini, silahkan ditanyakan. Tolong bisa tanya sesuai perjodohan dulu. Kalau enggak, yang di YouTube ini pada ngamuk-ngamuk nih, biasanya komennya sadis-sadis kalau di YouTube. Lihat kalau ada ya komentar nggak sesuai tema ya dan seterusnya. Jadi bisa kembali ke tema kita nikah muda dan tanya seputar itu. Monggo dari Zoom dulu, saya pilih 2 silakan. Nah Ustaz, silakan akun yang memakai nama aku jodohmu. Aku jodohmu, wis. Ya, Ustaz. Dia memakai nama calon suami. Galau sekali Satna ini kali ini nih. Akun aku jodohmu. Mana keluar Kak? Dia nggak mau dapat jodoh mungkin Bu, itu cari yang lain aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pan Ustadz, izin bertanya Ustadz. Ini jomblo apa sudah nikah nih? Oh enggak Ustadz, ini mau menanyakan tentang anak. Alhamdulillah saya punya 2 anak akhwat.
Usia berapa, Bu? Iya, punya 2 anak akhwat, alhamdulillah. Yang satunya sudah lagi OTW kuliah, Ustadz. Insya Allah tahun ini baru mau kuliah. Yang Terus. saya mau tanya, apakah anak akhwat itu mencari jodohnya sendiri atau orang tuanya yang mencarikan? Saran Yang pertama, Ustadz. saran saya, Ibu carikan jodoh untuk anak Ibu. Oh, carikan ya Ustadz. Iya. Sudah dengar. Iya, bilang dia aja tuh biar dia tahu itu nanti mama sama papa yang carikan deh, gitu aja, ayah bunda yang carikan gitu. Maksudnya kalau saya carikan apa itu Ustadz? Mungkin lebih baik atau bagaimana? Dari sisi ini ya apa? Dia tidak terlalu banyak kalau lewat misalnya perjodohan kayak begini kan, jadi dia mandiri sendiri terus kecuali kalau dia didampingi ya. Biasanya kalau lewat perjodohan kayak Biro Jodoh Rumaiso itu banyak yang didampingi ya. Kalau kita sarankan ya sudah orang tuanya cari sekalian kalau dia tahu channelnya gitu, maksudnya tahu jalurnya, kan lebih memudahkan. Misalnya dia punya kenalan teman pengajian gitu, ibu punya kenalan teman pengajian, punya anak gitu, ya sudah dijodohkan kan lebih enak gitu daripada dengan orang yang kita nggak tahu, jauh gitu, nggak jelas, kan lebih mengurangi data. Sudah tahu, sudah ada kejelasan keluarganya, kita nggak perlu cari data yang begitu banyak. Kan sistem kita ini ta'aruf ya, bukan pacaran yang harus kenalan dulu ya. Semakin sedikit kita itu dalam mengenal, artinya sudah kenal lebih dulu, itu kan lebih memudahkan dibandingkan dengan ini orang jauh, saya belum kenal apa-apa, saya harus telusuri datanya itu. Makanya kalau di Biro Jodoh Rumaiso telusuri data ini lebih lama. Makanya saya nggak sarankan kalau dalam perjodohan kayak begini itu tahu cuma 3 pertanyaan saja. Oh saya enggak, saya bilang tanya sepuas-puasnya karena kamu nggak kenal, ini orang jauh, ini bukan siapa-siapamu. Kalau ibu yang kenalin, itu kan tahu siapa yang dikenalkan itu, latar belakang keluarganya. Ini ibunya ngaji di mana, anak ini itu gimana, siapa tahu sudah kenal juga. Kan lebih mudah, Bu. Ya rencananya seperti itu. Iya. Kalau dia punya pertimbangan, nanti kan dia arahkan juga, Bu saya mau yang ini, ya sesuai kriteria dia juga nggak apa-apa, tapi nanti ibu yang carikan. Oh, ya. Tapi jangan dipaksa, itu intinya jangan dipaksa. Yang kedua boleh lagi Ustaz? Iya silakan. Apakah menikah muda itu akhwat tidak perlu kuliah? Ada yang, ini saya cerita pengalaman teman-teman saya ya. Sebagian akhwat itu ada yang menikah sambil kuliah. Bahkan ada yang semester-semester awal juga. Ini tergantung tadi 3 model yang saya sebutkan tadi, mental, terus apa tadi yang kedua tadi? Kesiapan mental, komitmen, sudah ngerti tanggung jawabnya, sama finansial kalau laki-laki. 3 ini sudah siap, dia biasanya sudah ini. Rata-rata yang tadi saya bilang kok awal semester sudah nikah itu karena mereka sudah punya ilmu ya. Dia sudah ngaji, terus sudah banyak belajar, terus orang tuanya bilang, sudahlah mumpung kamu juga nggak ada mahram nanti mau pergi, bapak ibu nanti jemput kamu pulang, sudahlah kamu nikah saja. Alasannya diantaranya kayak begitu, terutama anak putrinya gitu. Cukup Bu? Cuma kalau Apa kendalanya? Kendalanya di sini apa? Saya kan tinggalnya di kabupaten Ustaz. Sementara anak maunya kuliah di kota karena memang kebetulan pesantrennya memang di kota Malang. Dengan lanjutnya kuliahnya di Malang. Walaupun ada jodoh mungkin akhirnya kan di daerah Berau atau yang saya kenal gitu. Jadi kan ada pisah gitu. Nah Ustaz mungkin si ikhwatnya ada di Berau, sementara si anak ikhwat saya pengennya kuliah di Malang. Jadi terhalang itu kalau untuk nikah dalam waktu dekat atau menikah di awal semester gitu. Kesiapan anak ibu gimana dulu? Dia mau nggak? Pengennya mau Ustaz, karena mungkin dia tahu banyak hikmah menikah muda. Kedua ya untuk mengurangi kemudarotan. Dan kedua yaitu biar ada yang mahram gitu. Cuma untuk cari yang sama-sama barengan kuliah itu belum ketemu Ustaz. Adapun berjarak pasti nggak satu kota gitu. Ya berjaraknya itu masalahnya LDR-nya itu yang menunjukkan harus ada komitmen lagi untuk jalin hubungan jarak jauh.
gitu. Iya, itu saya nggak setuju soal itu, karena menikah itu kan lebih baik kalau bersama gitu. Makanya saya bilang kalau, tapi kalau akhwatnya tetap kuliah aja, insya Allah di zona aman, insya Allah tetap dalam lindungan Allah dan tidak atas doa-doa saya sebagai orang tua, itu boleh aja Ustadz kuliah dulu, baru insya Allah kalau sudah matang secara umur, matang secara ilmu, baru menikah itu Nggak masalah sih, yang penting jaga anak ibu. mudah kan Ustadz? Tergantung lingkungan kalau saya nilai, kalau akhwat terutama keluar kota gitu ya, ibu ngantar ke sana, lingkungan dia di sana aja gitu. Kalau lingkungannya baik di wisma, kos-kosan yang situ akhwat yang juga perhatian pada agama, insya Allah dia akan ikut baik. Masalah lingkungan saja. Cukup ya Bu ya? Ya Ustadz, insya Allah saya carikan yang seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan segera dapat jodoh. Allah. Oh iya, satu lagi dari YouTube. Amin ya. Dari Zoom, monggo. Ji. Saya bertanya yang via chat ya Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, ada teman yang menikah muda. Setelah beberapa tahun menikah, ternyata suaminya tertarik dan menjalin hubungan dengan wanita lain. Aduh. Terus? Saat pertama tahu, sang istri menyampaikan ke pihak suami, namun pihak keluarga atau kakaknya justru berkomentar, wajar karena suami nikah terlalu muda dan belum merasakan pacaran. Sedang ibu mertua hanya minta teman saya untuk terus bersabar, suatu saat nanti akan bosan dan sadar sendiri. Namun setelah menunggu hampir 10 tahun sambil memperbaiki hubungan dan kekurangan pada diri sang istri, ternyata sang suami tidak berubah. Pertanyaannya, apakah yang harus dilakukan sang istri? Salahkah jika sang istri mengajukan khuluk dengan pertimbangan di atas dan juga ibadahnya? Sholat yang tidak dijaga, sholat semaunya sendiri, sering diakhirkan, dan hanya kadang-kadang saja untuk jamaah. Serta banyak yang tidak sevisi misi dengan sang istri, tidak memberikan uswah hasanah di beberapa hal. Tambahan untuk catatan, untuk masalah duniawi dipenuhi dengan baik oleh suami dan suami tidak pernah menyakiti secara fisik. Sama mereka terakhir berhubungan badan awal Maret sampai sekarang sudah tidak berhubungan badan, tapi masih satu rumah dan sikap istri masih baik dan menjaga serta menghormati suami. Suami sampai sekarang juga masih bersikap baik. Bagaimana Ustaz? Saran saya tetap lanjut, tinggal perbaiki kekurangan yang ada. Jangan milih untuk berpisah. Ya, saya pernah sampaikan di kajian tentang talak itu, ya, tetap memilih lanjut itu lebih memudahkan ya. Nah, itulah yang tadi saya bilang, mental harus ada dari awal itu untuk mengatasi problem-problem kayak gini, karena tidak selamanya enak terus gitu. Dia harus bisa memanage seperti itu ya. Si istri sekarang harus banyak-banyak bersabar, terus berusaha untuk tingkah laku, tunjukkan akhlak yang baik pada suami. Kadang dia mungkin tidak pakai nasihat, namun dia tunjukkan tingkah lakunya ya. Ya, saya doakan benar suami jadi sadar ya, mungkin bisa dengar kajian ini juga ya. Dia bisa perbaiki diri. Ingat kalau sudah jadi suami sudah beda tentunya. Sudah punya istri, nggak bisa macam-macam dengan wanita lain. Wanita lain nggak ada apa-apa lagi, yang sah, halal itu dengan istri saja. Nggak bisa main-mainin kayak tadi. Nggak bisa bilang, ya ini kan masih muda, nggak rasakan pacaran. Nah justru nikah ini kan sudah ada tempat pelampiasan syahwat yang harus dia nikmati. Ini kan yang halal. Tidak bisa dengan cara seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, saya balik dulu ke Bunda Rizky. Baru sambil saya tunggu telepon kalau masuk. Ada nanti diangkat ya, telepon DS. Siapa dalam? Ada nggak? Belum? Nah, kalau ada, ini beritahu ya. Bunda, ada nggak di biro jodoh yang mendaftar masih kuliah, terutama akhwat? Untuk akhwatnya masih banyak, Tat, yang masih kuliah, Tat. Oh, banyak yang daftar ya? Iya, banyak. Kalau ikhwan yang masih kuliah, ada yang daftar? Ada juga, Tat, yang semester pertengahan semester akhir, seperti itu. Tapi ada yang memang betul-betul belum punya pekerjaan, ada yang memang sudah pekerjaan gitu. Berarti ada yang sudah punya finansial, ada yang ya sudah daftar aja lah, mumpung kalau dapat ya alhamdulillah gitu, nggak dapat ya wes gitu ya. Seperti itu, iya, Tat. Yang alasan akhwat-akhwat yang masih kuliah ini daftar kenapa? Karena mungkin penantian, Tat, sembari menunggu jodoh datang, dia manfaatkan waktu untuk kuliah seperti itu. Kalaupun nanti
masih boleh lanjut, ya lanjut. Mungkin seperti itu, Ustaz. Kalau Karena memang usia-usia yang masih potensial kan, Tat, untuk pendidikan. iya, tapi kan ini misalnya dia dapat gitu pas kuliah. Tetap mau lanjut nikah atau nanti nunda dulu tunggu lulus? Biasanya seperti itu, nanti ada kompromi dengan ikhwannya gitu. Nanti ada kompromi dengan ikhwannya, kemudian nanti misalnya diperbolehkan lanjut kuliah gitu, ya bisa saja gitu dengan pertimbangan-pertimbangan yang memang dibicarakan dengan keluarga, seperti itu, Tat. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak yang berhasil dinikahkan akhwat dan dia masih kuliah? Kalau yang masih status kuliah itu memang belum ada yang nikah, tapi sudah pernah. Tiang ini loh, Wonosari itu yang kita datang itu masih kuliah tapi sebentar lagi lulus. yang udah nikah. Iya sih, siapa itu yang di Semanu apa Wonosari itu loh? Saya lupa kan. Itulah yang nikah sama orang Jogja yang saya datang dengan bunda sama tim. Oh, itu. Iya, itu masih kuliah itu. Tapi yang satu sudah kerja, dia kerja di gym, terus istrinya itu masih kuliah juga, semuanya pada semester akhir itu. Iya. Dua-duanya masih kuliah, si laki-laki, tapi dia sudah ada kerja mapan. Tapi sudah kerja, Tat, gitu. Iya, sudah kerja. Kayaknya sekarang sudah punya anak itu. Iya. 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 Jadi sudah ada berarti. Saya sudah pernah hadiri juga nih kan. Ya, nggak masalah sih, Tat, gitu kalau untuk akhwatnya itu kuliah gitu. Jadi nggak masalah ya. Jadi kalau bunda yang tadi nanya, ya bunda Ros tadi yang nanya, bisa ini saya sengaja tanya seperti ini biar tahu, oh ternyata ada juga di Biro Jodoh Rumah Yesus yang masih menerima seperti, yang penting sih izin dari orang tua saja. Ada telepon langsung enggak? Iya. Angkat. Ya, telepon langsung. Ya. Assalamualaikum. Enggak masuk sini. Enggak masuk. Bagi Ikhwan masih terima enggak bunda? Di Biro Jodoh? Untuk Iwan masih bisa, Tat. Untuk Iwan masih terima terus. Jadi kalau Iwan nggak ada tutupnya, Tat. Masih terus setiap hari ada yang daftar kok, kami terima terus. Ini saya kasih ke nomorin. Ikhwan masih diterima di Biro Jodoh. Akhwat belum bisa? Akhwat belum. Yang masih ACC saja itu sudah kami respon. Insya Allah nanti ditertangani. Nah, ini sudah saya umumkan. Nanti lihat di kolom komentar channel Remeso TV. Ikhwan masih diterima di Biro Jodoh. Nanti hubungi di WA Bunda 0822 4274 kali 33. Saya ulang 0822 4274 kali 33. Hanya untuk Ikhwan saja. Baik, nyambung? Ya. Coba ada telepon? Cut ya? Cut, baik. Bentar. Saya baca dulu di sini. Ustadz, ada telepon? Belum. Ustadz, tahun ini saya 24 tahun. Ortu khususnya ibu sudah khawatir padahal saya masih enjoy, Ustadz. Tahun ini saya lanjut S1 dan berhenti bekerja. Bagaimana Ustadz? Apa saya salah jika terlalu enjoy? Ya, takut ini terlalu telat. Ini akhwat 24 tahun. Baik, ada telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Di? Mana itu? Bekasi. Bekasi. Taib. Ini jomblo apa sudah nikah? Belum. Ini mau minta pendapat sama Ustadz. Iya, silakan. Mau bertanya Pak Ustadz. Iya, silakan. Anak saya udah umur 30. Mm-mm. Tapi belum punya pasangan. Apa kendalanya, Bu? Ya ini saya mau pengen bertanya sama Pak Ustadz, kendalanya apa? Selama ini dia kerja atau punya kesibukan apa sampai usia 30 belum nikah? Kami punya kesibukan kuliah
Hmm. Oh, Terus? satunya 5 tahun. Hmm. Sekarang dia nambah wawasannya. Baik, kuliahnya 2 tahun. Hmm. Apa bisa nyambung ntarnya, bisa nyambung ke negeri gitu rencana dia. Suara Tapi penelpon tidak terdengar. Ya. Di YouTube. tapi dia sama pasangan ibaratnya masih jomblo gitu, belum ada dapat pasangan yang pasti gitu. Sudah cari-cari atau belum, Bu? Sudah cari-cari. Tapi belum. Sih Pak Ustadz, dianya sibuknya ngajarin anak-anak. Enggak, dia sendiri itu mau nikah atau tidak? Gitu aja deh. Dia sih pengen Pak Ustadz pengen punya pasangan yang terbaik, cuman dia gagal Terus? gagal menikah. Waktu itu kakaknya kan udah dilamar. Jadi dia waktu itu udah punya kenalan, punya pasangan. Iya. Jadi waktu itu dia itu lelaki itu pengennya setahun itu yang sebulan habis kakaknya menikah. Terus? Tapi saya mah bukan menolak ya. Saya mah menerima, cuman dianya nggak perlu waktu. Tuh. Ya, tahu, Bu. Ibu mau cari solusi atau bagaimana ini? Atau mau mudah dapat jodohnya atau gimana? Saya pengen mudah dapat jodohnya. Sudah nyoba anak ibu di Biro Jodoh Rumah Yesa apa belum? Belum. Atau belum tahu? Belum pernah nyoba atau belum tahu? Belum tahu Pak Ustadz. Nah, terus siaran malam ini ibu dengar dari mana? Suka ikut ini anak saya. Ikut, udah tahu gitu. Oh, ibu sendiri yang baru ikut, anak ibu yang biasanya ikut rutin. Iya. Ya, bagaimana ini, mau dibantu atau enggak terserah ibu di sini. Nanti saya bisa kasih jalan ini mumpung ada yang ngurus juga. Saya sih pengen dibantu sama Pak Ustadz. Gitu. Iya. Pengen dibantu mencari namanya pasangan yang baik dah Pak Ustadz. Gitu. Iya deh, Bu. Bunda Liski. Bunda. Bunda Liski. Nah, Iya, Ustaz. ini usia 30 tahun nih, orang Bekasi, tolong dicarikan. Guru ya, Bu ya? Iya, guru ngajar. Nah, guru. Tambah Kasihan lagi. nih. Iya, tambah lagi ACC. Tambah lagi kalau awatnya nambah terus. Iya. Ya, ACC 1 dulu sih. Ini nanti Ikhwan ini banyak nih malam ini nih daftar. Semangatin, tak? Iya, gitu ya. Iya, Bu, nanti suruh hubungi Bunda Liski ya. Tadi nomor HP-nya sudah saya sebutkan. Iya, Bunda Yuski. Iya, nanti tadi nomornya di YouTube itu ada, Bu. Iya. 0822 4274 kali 33. Iya. Gitu ya, Bu ya? Iya. Pak Ustadz, maaf ya. Iya, terima kasih nih ya. Mudah-mudahan lancar. Atas informasinya. Mudah-mudahan biar ada solusinya. Iya, mudah-mudahan Bu, insya Allah. Iya, kita minta sama-sama minta pertolongan dari Allah lah. Amin, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk segera dapat Iya, jodoh. amin. Dimudahkan dengan jodohnya dan miliknya, rezekinya Pak Ustadz. Iya, amin. Biar gampang. Iya, amin. Kalau wanita mah kan kesian. Iya. 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 Cukup ya, Bu ya. Iya, makasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Jadi kalau mau dapat ACC itu orang tuanya yang minta langsung, Bunda. Kalau yang jomblo-jomblo minta nggak dikasih nih. Ini kan 2 orang ini tadi nih. 2 orang malam ini telepon nih, orang tua semua nih. Dapat ini, makanya kalau yang jomblo-jomblo yang lagi dengar kamu dapat ACC, suruh ibumu telepon, nanti tak kasih ACC.
Halo, Assalamualaikum. Ada lagi telepon? Satu lagi. Nanti habis ini Zoom ya, siap-siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Dengan siapa di mana ini? Apa kabar? Ini Abdurrahman, Ustaz, dari Malang. Saking Malang, Masya Allah. Bagaimana Pak Abdurrahman? Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Ya. Ustaz, saya waktu itu telepon suruh minta cadar. Suruh minta apa? Cadar akhwatnya. Jenengan mau cari jodoh ini? Saya udah ada, Ustaz. Terus untuk siapa? Untuk saya. Jenengan mau poligami? Enggak. Terus? Jadi udah ada. Cuma akhwatnya ini kan saya pernah cerita sama Ustaz belum. Ini sekarang antum jomblo atau bagaimana? Jomblo, Ustaz. Oh, jomblo tulen nih. Jomblo tulen, Ustaz. Oh ya wes, tadi tak kira rapi ya. Terus. Iya. Jadi akhwatnya ini kan belum hijrah, Ustaz. Oh, akhwatnya sudah ada, antum sudah punya calon. Iya. Oh, ini yang dulu antum cerita itu ya? Iya. Ah, terus pripun gimana? Nah, kan disuruh Ustaz suruh pakai cadar katanya. Ah, iya, kenapa dulu saya suruh pakai cadar? Untuk membuktikan apa? Untuk membuktikan apa serius dulu? atau enggak. Ah, terus dia bilang gimana? Terus ternyata kalau jilbab besar mau Ustaz, tapi kalau cadar katanya susah nafas, Ustaz. Ini Bunda Rizky dengar nanti dia marahin kamu loh ini. Ya, saya cuma meneruskan aja, Ustaz. Alasannya gitu aja. Tapi kalau sekarang kan yang dulu jenengan cerita itu dia jilbabnya kecil ya. Iya. Nah, terus saya suruh saranin, coba kalau suruh dia pakai cadar dia mau nggak? Ternyata dia mau tapi mau jilbab besar. Iya. Kalau cadar katanya sesak nafas. Iya. Ya wes gak, ya sudahlah jilbab besar aja. Kalau jilbab besar mau? Mau, Ustaz. Ya sudah. Sekarang dia jilbabnya gimana kalau gitu? Masih kecil atau ini sudah besar? Kecil, Ustaz. Dia umurnya 21, Ustaz. Iya, 21. Masa pakai jilbab besar sih nggak bisa. Anak-anak saya itu kecil-kecil tuh jilbab besar semua tuh. Oh, iya. Masa sudah 21 masih pakai kecil-kecil aja gitu. Jangan-jangan dia pakai jilbab adiknya nanti. Oh iya, mungkin bisa jadi. Iya bisa jadi. Ya, enggak, ini sekarang antum mau nikah dengan dia enggak? Hah? Masih ragu sih, Ustaz. Cuma ya, tapi orang-orang saudara itu katanya udah cocok lah, maju aja gitu. Nah, kalau antum maju aja berarti resikonya harus siap didik istrimu nantinya. Oh gitu ya. Iya. Sekarang sisi kesiapanmu untuk didik istrimu bisa nggak? Usianya beda, agak jauh sih, Ustaz. Berapa dan berapa ini? Saya 34. 34 dapat 21. Wis kowe beruntung ya kowe, Pak. Mas. 34 dapat 21 ya. Ya sudah, kalau ada yang mau alhamdulillah. Oh gitu, Ustaz. Ya itu aja deh. Kamu juga nanti carinya sulit 34 ya. Saya kira usiamu 25 gitu ya. Oh gitu. Sudah deh nanti tapi sih. banyak yang mau Pak Ustaz. Apa? Banyak yang mau sebenarnya. Abdurrahman, kamu malam ini pede sekali ya. Saya ini kan seperti kembang desa, Ustaz. Oh, kembang desa, ya Allah. Ini baru sih penelpon pede banget ini. Terus. Iya gitu, Ustaz. Tapi itu kesalahan saya dulu umur 27 sampai 33 itu banyak nolak, Ustaz. Oh, Bunda ini loh, ini ada tukang nolak nih loh Bunda. Dimarahin aja ini. Kenapa alasan nolakmu itu kenapa? Nolakmu? Jadi terlalu ini, Ustaz, ingin yang empat-empatnya itu ada. Pas ada yang empat-empatnya ada. Ada cantik, sugih,
terus status sosialnya bagus, terus agamanya bagus gitu. Iya, pas ada yang kayak gitu, sayanya yang ditolak Ustaz. Pas ada kayak gitu, kamu yang ditolak, syukur kamu terlalu macam-macam sih. Oh iya. Terus sekarang akhirnya 4 ini nggak dapat kan? Ada, tapi kurang sedikit. Sedang lah. Apa? Sedang-sedang. Sedang. Ya sudah terima aja yang sekarang ini. Oh gitu Ustaz. Iya, daripada kamu ditolak lagi. Oh iya. Kamu mau gimana sih, mau nikah enggak sih? Iya udah, bismillah deh Ustaz ya. Iya, bismillah deh. Sudah, nanti belikan dia jilbab besar aja, suruh pakai. Kalau enggak, awas kamu macam-macam ya, gitu aja. Masa kalau sudah nikah enggak mau manut sama suami? Ya, terima kasih Ustaz. Iya, insyaallah mudah-mudahan yang jadi kembang desa ini segera dapat jodohnya. Amin. Allah yubarik fiik. Tuh, baru malam ini ada yang bilang dia sendiri kembang desa loh itu. Tuh Bunda. Halo Bunda. Halo Bunda Rizky. Di mana di kau? Bunda? Ya Ustaz. Nah, Ya Ustaz. ini laki-laki ini dia itu dari umur 27 sampai 33 tahun dia kerjaannya nolak perempuan terus. Sampai usia 34 tahun dia baru sadar akhirnya ya dia dapat jodoh pas-pasan. Padahal dulu dia tolak-tolak terus, dan ada juga yang menolak dia. 2 sampai 33. Ya dengar tadi saya Tad. Iya. Tadi nggak bisa ikuti pertanyaannya soalnya Tad. Lucu banget dia ini. Apa 27 sampai 33 loh itu. Ada sudah dapat jodoh dia nolak-nolak. Ya sekarang akhirnya dapat akhwat jilbab dia kecil, yang kemarin saya suruh dia pakai cadar, dia mau nggak? Nah tadi dijawab kan tadi kan sesek nanti. Akhirnya maunya cuma jilbab besar, ya sudah nikah saja, nanti siap tanggung jawab. Yang bagus udah dieliminasi duluan. Gitulah susah. Makanya kalau jadi ikhwan jangan terlalu banyak nolak-nolak jodoh gitu ya. Baik, dari Zoom sesi terakhir silakan. Ufti Ani Nur Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Izin bertanya, Ustaz, ketika seorang akhwat itu ingin punya keinginan untuk menikah muda, masih kuliah nih Ustaz, usianya sekitar 23 tahun, hampir 24. Iya. Itu kan terkadang merasa insecure tuh, kayak minder, terus kurang percaya diri gitu, karena nggak ada tabungan untuk pernikahan, persiapan pernikahan, walaupun terkadang kan memang kayak dari ikhwannya ya Ustadz, tapi kan sebagai seorang akhwat, masa iya sih nggak punya tabungan sama sekali gitu kan, kok nggak enak kayak gitu. Kemudian dari segi ilmu agama juga masih akhwat yang sedang berhijrah dan tetap istiqomah. Kemudian dari segi kecantikan juga ya standar-standar aja gitu Ustaz. Kemudian dari segi apa ya, orang tua, nah dari orang tua itu juga belum kenal sunnah gitu Ustaz. Nah caranya buat percaya diri gitu gimana ya Ustaz ketika mau bertaaruf gitu? Coba rinci tadi kenapa dia harus persiapan tabungan dulu, kenapa? Karena kalau orang Jawa gitu ya Ustadz, kalau biasanya kan kalau pernikahan gitu tuh kayak separuh-separuh gitu Ustadz biayanya. Jadi kalau dari akhwat kok belum ada tabungan karena masih kuliah, itu kan juga gimana gitu rasanya. Tapi kan orang tua yang tanggung jawab, bukan akhwatnya. Iya Ustadz, tapi kan dari akhwat juga enggak pengen membebani orang tua. Itu cuma prinsip si akhwat aja, bukan itu. Secara tradisi Jawa itu bukan anak yang tanggung jawab, orang tuanya. Tapi kalau memang kondisi orang tua tidak memungkinkan dan memang dari orang tua udah bilang misalnya belum mampu mengadakan walimah yang bla 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 gitu, gimana Ustaz? Ya tunggu aja deh sampai kuliah selesai. Berapa lama lagi sih kuliahnya itu? Paling 4 bulan lagi Ustaz. Sudah 4 bulan lagi. Saya kira 5 tahun lagi.
Enggak Ustaz. 4 bulan aja kok, sabar gitu loh. Sebenarnya dia bisa cari jodoh dari sekarang gitu, tinggal persiapan bilang orang tua gitu ya, persiapan nanti setelah lulus langsung nikah tuh, kan bisa. Iya kan? Iya Ustaz. Iya, insya Allah bisa. Mungkin 2 bulan sebelum kelulusan, nah sudah siap-siap cari gitu. Terus kalau sudah ini kan setelah lulus sudah orang tua saya yakin sudah punya kesiapan. Mungkin 1 bulan setelah lulus sudah bisa itu mau melakukan hajatan-hajatan lagi. Gitu. Iya kan? Terus apalagi tadi? Apalagi yang kurang lagi tadi? Tadi masalah tabungan kurang. Terus apa lagi tadi? Halo? Oh, sebenarnya udah menjalani ta'aruf Ustaz. Cuma Tapi? memang ngerasa ya memang sih dari pihak Ikhwan itu nggak apa-apa gitu. Belum dari akhwat nggak ada tabungan dan orang tua juga ibaratnya pas-pasan, nggak apa-apa, tapi kan tetap gimana ya Ustadz, nggak enak gitu loh, kan kita tetap harus berusaha gitu ya Ustadz. Enggak, itu perasaan si akhwat aja itu, sudahlah sama orang tua saja deh. Kalau enggak nikah-nikah itu, iya nanti nikahnya lama, sudah 23 loh ini, 23. Iya Ustadz. 23 jalan 24 habis itu 25, habis 25 wes sulit. Iya Ustadz. Iya. Gitu aja Ustadz. Nggih. Terima kasih nggih. Nggih. Iya, Kum. Masukan. Baik, satu lagi dari Zoom silakan. Nah, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, Ana mau bertanya. Ana ingin mengajak ta'aruf akhwat dengan datang ke rumahnya. Namun Ana ragu Ustaz, karena Ana hanya bekerja sebagai buruh pabrik dan pendidikan di jiwa. Sedangkan akhwat tersebut dokter. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khair. Ya kalau memang dia juga mau, tinggal kamu nanti lobby ke orang tuanya gimana sih. Dan coba lihat latar belakang orang tuanya itu pengen cari sekufu nggak. Kalau orang tua tidak pandang seperti itu, silakan maju. Ya mungkin ada isyarat dari akhwatnya atau dari kenalannya, kamu layak untuk maju ataukah tidak. Wallahu a'lam. Baik, satu lagi dari chat mungkin silakan. Assalamualaikum Ustaz, Ana memiliki teman yang sulit menahan hawa nafsu, bahkan sampai terjerumus ke hal yang Allah haramkan dengan sesama jenis. Dia berusaha bertaubat dan ingin menikah, tetapi merasa dirinya masih jauh dari ilmu agama dan kematangan karakter. Dalam hal ini, apakah dia termasuk golongan orang yang wajib menikah atau bagaimana Ustaz? Bisa jadi dengan dia menikah, dia dapat solusi ini untuk mengatasi masalah suka dengan lawan jenis tadi itu. Tapi harus tobat. Harus ada pendekatan agama dulu di situ. Terus tadi? Dan apa aja ciri-ciri muslimah dikatakan mampu untuk menikah? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Mohon doanya Ustaz agar Allah ampuni dosanya. Amin. Baik, tadi kalau sisi kemampuan, kalau si perempuan ya mental, terus sama komitmen saja dia itu pahami. Kalau ini sudah, ini poin pentingnya di situ. Wallahu a'lam. Satu lagi mungkin dari chat. Nah, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, Ana seorang akhwat berumur 23 tahun. Iya. Ana menginginkan menikah muda Ustaz. Ada Iya. beberapa ikhwan yang datang berniat baik Ustaz, tapi qadarullah tidak ada yang jadi Ustaz. Karena Ana menjadikan agama sebagai tolak ukur Ustaz. Yang datang mencukupi dunia tapi meragukan akhiratnya Ustaz. Apakah Ana terlalu memilih? Ana takut karena terlalu sering menolak ikhwan. Mohon arahannya Ustaz dan doanya Ustaz. Bisa jadi memang belum waktunya dia terima karena kriteria agama memang tidak terpenuhi. Bisa jadi pertimbangannya karena itu ya. Mungkin beberapa waktu lagi. Jadi ada memang yang nolak sampai 5 kali, mungkin 10 kali, baru dia dapat yang ke-11 kalinya gitu. Bisa. Karena sebelum-sebelumnya dia timbang agama dulu. Oh ini kurang cocok agamanya, oh ini kurang bagus agamanya, oh ini dia masih bolong sholatnya gitu. Walaupun sisi dunianya bagus. Bisa jadi pertimbangan kayak gitu. Karena memang datang awal-awalnya seperti itu, dia tolak. Ini ada alasan dia tolak nih, jadi nggak masalah. Wallahu a'lam. Baik, ada telepon langsung? Baik. Saya mau tanya, saya mengagumi seorang ikhwan soleh. Dia juga seorang hafidz. Sedangkan saya merasa insecure dan karena mengagumi seorang hafidz tadi. Apakah hafidz juga ingin hafizah? Belum tentu, bisa jadi dicari yang lainnya juga bisa.
Yang penting perbaiki diri. Si akhwat ini yang nanya. Ya baik. Ada pertanyaan ya. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Dengan Muhammad As'ari, Ustaz. Di mana? Di Yogyakarta. Jogjanya mana? Jogjanya Bantul, Ustaz. Bantulnya mana? Bantulnya Pleret. Pleret, ya. Terus apa nanya ini di Kejamlur Rahman ini? Mau tanya Ustaz ini. Iya. Ini kan anak baru selesai kuliah kemarin, Tat. Terus? Nah, anak itu ada suka sama teman anak waktu seangkatan gitu. Kamu kuliah apa lirik-lirik kamu itu? Ya, ya berpapasan lah gitu Tat, mungkin ya Tat. Iya, terus. Nah, ya di situ saya nggak tahu sih dia suka saya apa atau enggak juga gitu. Karena saya kan juga nggak mau pacaran, kan kita ya nggak kenal juga gitu, cuma kenal kalau kita itu seangkatan gitu loh Tat. Iya, terus? Nah, ini rencana saya ini, saya juga belum punya pekerjaan tetap gitu. Rencana saya ini ingin mau ke rumah dia gitu, tapi saya masih ragu gitu, apakah nanti orang tuanya gimana gitu kan. Jadi saya itu belum yakin gitu, mau ke rumah dia gitu. Iya, terus? Nah, jadi ini saya ini apakah karena kalau saya ahwatnya tuh kalau ingin saya hubungi ahwatnya juga nggak balas gitu, nggak mau juga dia kan. Ya kata teman-temannya, ya kalau kamu mau langsung ke rumahnya aja gitu. Gitu katanya. Mungkin kasih mukadimah dulu, jangan langsung ke rumah, nanti dia tolak kamu malah sakit hati gitu. Iya, maka dari itu kira-kira iya. Gimana tuh? Ada isyarat-isyarat dari dia dulu, kalau dia mau baru kamu ke rumahnya. Kalau dia siapa tahu sudah ada jodoh lainnya juga, kamu nekat-nekat masuk gitu. Mungkin saya dibilang kalau kata temannya itu dia itu malu untuk gini-gini. Kamu katanya kalau berarti nggak boleh langsung ke sana aja tadi ya, kayak gitu. Kita bicara sama awatnya gitu dulu ya Tat. Iya, lewat orang ketiga lah, jangan langsung lah. Iya, maksudnya gitu Tat. Iya, ada temannya ya gitu. Oh. Iya, jangan nembak langsung nanti. Siap Tat. Gitu ya? Saya juga masih agak ragu gitu Tat. Kira-kira gimana bagusnya gitu. Iya. Oke, siap Tat. Allah barik fik. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, malam ini saya cukupkan. Nanti insyaallah besok malam Senin saya hanya buka untuk tanya jawab saja. Jadi bisa langsung masuk kemudian bertanya baik tentang masalah muamalat maupun masalah jodoh. Saya buka jadwal tanya jawab yang seharusnya biasanya kita buka di Ahad pagi, saya ganti malam, yaitu malam Senin. Jadi malam Senin tidak ada tema khusus, tapi langsung masuk materi tanya jawab, ya kurang lebih 1 jam gitu untuk materi tanya jawab tersebut. Manfaatkan besok malam, makanya belum subscribe biar tahu notifikasi langsung, notifikasinya dinyalakan dan bisa subscribe dengan segera, bisa mengikuti kajian esok malam insya Allah. Demikian kami cukupkan, mudah-mudahan manfaat dan Allah berikan kita taufik dan hidayah. Kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.